Ketua PBNU dari awal sampai sekarang banyaknya dari Joko Tingkir, dan Mbah Hasyim Asy'ari turunan Joko Tingkir, Gus Dur turunan Joko Tingkir, Kiai Ma'ruf Amin turunan Joko Tingkir. Dari mana Kiai Ma'ruf Amin? Dari Pangeran Benowo, punya adik perempuan dinikah oleh Pangeran Sunyararas Tanara. Pangeran Sunyararas anak daripada Sultan Maulana Hasanuddin, nanti menurunkan Syekh Nawawi Tanara, juga menurunkan keponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Itu semuanya keturunan Joko Tingkir. Hari ini saya datang ke Wonosobo. Ini bukan sebenarnya sebagai tamu. Saya juga adalah keturunan dari Wonosobo, tepatnya dari Kiai Ageng Wonosobo. Kiai Ageng Wonosobo adalah leluhur saya dan leluhur seluruh para raja-raja di tanah Jawa. Jadi seharusnya Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram itu nyium tangan semua sama orang Wonosobo, karena leluhur dari Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten adalah Wonosobo. Saya cucu Sultan Banten keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Punya istri Nyai Ratu Rangga Singasari, dimakamkan di Banten. Punya ayah Pangeran Singosari, dimakamkan di Magelang. Punya ayah Kiai Ageng Pamanahan, ini pendiri Kesultanan Mataram. Punya ibu Nyai Ageng Nis, punya ayah Pangeran Pandan, punya ayah Ki Ageng Wonosobo. Dados kula niki dene wong sejen Wonosobo, dulure wong Kalisuren sedoyo. Amin ya Allah ya Rabbal. Pantesan ini dorongan saya untuk hadir hingga ini ada aktivitas. Suren gede, suren apa suren? Karena apa? Sudah terkenal sampai Banten. Dulu pada zaman peperangan di Panegoro, perang Jawa, ini orang Suren Gede dicatat dalam sejarah sebagai salah satu masyarakat yang merupakan para tentara-tentara Pangeran Diponegoro yang perang melawan Belanda, sampai Belanda ucar kacir hanya menggunakan kolor, nggak pakai baju, hanya pakai cawat. Ini adalah sebuah strategi perang
untuk membuat Belanda hilang konsentrasi. Demang Seconegoro yang kemudian jadi bupati di Wonosobo ini memobilisasi masyarakat, diantaranya orang Suren Gede, untuk berani melawan Belanda, berperang dengan senjata seadanya, bedil yang dapat nemu dari membunuh Belanda, sisanya dengan bambu runcing, tapi tidak boleh pakai baju. Kenapa? Supaya kalau ditembak kebal nanti Belanda semakin takut. Maka para tokoh-tokoh dulu kalau nanti tempat perang ini kita sampai menang perang, kita namakan dengan dusun sahabat. Jangan sembarangan dan jangan otak ngeres dengan dusun cawet. Itu adalah monumen dari kehebatan orang Suren Gede, kepatriotisme, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap negara, berani berperang walaupun harus mengorbankan jiwa. Inilah cikal bakal orang-orang Suren Gede hari ini. Maka saya senang bisa hadir di tengah-tengah para keturunan prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro. Wonosobo ini penuh dengan pondok pesantren. Siapa yang mendirikan? Para ulama-ulama, prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro. Kita kenal Kiai Muntaha, kita kenal Ki Asmoro Sufi, kita kenal Kiai Abdul Fattah, Kiai kenal Kiai Mansur. Mereka adalah ulama-ulama di Wonosobo yang merupakan tentara-tentara dari Pangeran Diponegoro yang berjuang mempertahankan negara, berjuang mempertahankan bangsa, kehormatan, kemuliaan untuk kita masyarakat Wonosobo Suren Gede hari ini. Saya tadi sudah ketemu dengan para kiai-kiai yang kebanyakan adalah keturunan Kiai Asmoro Sufi, Kiai Abdul Fattah, dan Kiai Muntaha serta Kiai pejuang-pejuang lainnya. Jadi masyarakat Suren Gede, bangsa dan negara ini dulu dipertahankan oleh kakek nenek kita dengan berdarah-darah, dengan susah payah, dengan perjuangan yang tak kenal rasa takut. Maka tidak boleh orang Suren Gede keturunan macan jadi ceculun. Betul? Keturunan raja jadi mental raja walau tidak jadi raja. Keturunan pejuang harus mewarisi jiwa pejuang walaupun bukan dalam masa peperangan. Jiwa kemuliaan agama menjadi nomor satu, harus dipegang erat di dalam dada. La ilaha Muhammadun Syaikhul Qadir. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Syaikhul Qadir. Ini tahlil. Kenapa pakainya tahlil? Karena takbir lagi dirampok oleh orang-orang radikal. Selama takbir dirampok oleh orang-orang radikal, kalau kita gunakan di depan umum, kita disangka sama dengan mereka. Walaupun asalnya takbir ini milik kita,
kita merebut Surabaya dengan takbir Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rebut Surabaya. Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro dan Kiai Asmoro Sufi mengalahkan Belanda dengan takbir Allahu Akbar. Bangsa Indonesia mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Tapi hari ini takbir digunakan dengan murah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Takbir digunakan dengan murah di jalan-jalan tanpa ada musuh. Tidak ada musuh, mereka bertakbir Allahu Akbar. Di depannya polisi, orang Wonosobo, orang Purwokerto, orang radikal takbir Allahu Akbar, polisinya ikut takbir Allahu Akbar. Kata tukang bakwan yang ada di demo, Sami Allahu liman hamidah. Jadi selama takbir ini masih dirampok oleh orang-orang radikal, orang NU pakainya tahlil saja. Kalau di PBNU sukanya baca selawat doang. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Jangan balik lagi. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Siapa yang baca selawat? Yang ini dulu, sallu ala Nabi. Maknanya baca selawatlah kamu kepada Nabi. Dijawab lagi, sallu alaihi. Baca selawatlah kepada Nabi. Enggak ada yang baca selawat. Yang ini nyuruh, yang itu. Jadi kalau ada sallu ala Nabi, jawabnya sallallahu alaihi. Jajar. Sallu ala Nabi. Kalau tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir. Sekarang saya jajan tahlil. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini dulu sedang peringatan hari ini adalah peringatan cinta. Hadir ke sini karena yang duduk di atas bangku karena yang kebagian duduk di bawah karena sesungguhnya yang duduk di atas panggung tidak lebih baik dari yang duduk di bawah panggung. Betul? Tidaklah yang duduk di bangku lebih mulia dari yang berdiri. Betul? Tidaklah yang duduk di atas bangku lebih mulia dari yang kebagian nongkrong di bowling. Betul? Tapi karena ini cinta untuk Kanjeng Nabi besar Muhammad, apapun kita kebagian hari ini di depan Masjid Al-Ubdah, apakah di atas panggung, apakah di atas bangku, apakah berdiri, apakah duduk, apakah desek-desekan di tiang masjid, semuanya sama akan mendapatkan catatan sebagai orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, jangan Muttalib. Nah, tapi yang di tasjid toknya Abdul Muttalib. Siapa? Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim, ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad punya istri Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra.
Siti Aisyah Ar-Ridha, Sayyidatuna Hafsah, Sauda, Zainab binti Khuza'ah, Zainab binti Zahsi, Siti Maimunah, Ummi Habibah, Ummi Salamah, Raihanah, kemudian Juwairiyah dan Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad punya anak, pertama namanya Qasim, yang kedua adalah Zainab, yang ketiga Ummu Kalsum, Ruqayyah, Abdullah dan Ibrahim. Yang menurunkan keturunan satu, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra punya anak tiga, Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin tidak punya keturunan. Yang punya keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim inilah leluhur dari para wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sunan Bonang itu dari Musa Al-Kadhim. Sebagian lagi wali songo keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, seperti Sunan Giri, Sunan Kudus dan orang-orang Wonosobo keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kiai Idam Khalid Al-Jailani dari Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa dia tahu. Sing pundi jalure saking Kiai Sulaiman Mojo Agung. Ki Sulaiman Mojo Agung drebet putri dinikah sereng Kiai Ageng Wonosobo. Sulaiman Mojo Agung ini silsilahnya adalah keturunan Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Jadi aja gegabah wong Wonosobo. Isin wong Wonosobo lakon salat. Wong Wonosobo ora kanjungian. Wong Wonosobo ora bisa maca Quran. Wong Wonosobo gelati mantu dudu santri. Ibu-ibu, gelati mantune pengen santri apa pengen anggota dewan? Santri bener. Anak santri, anak anggota dewan, mobilnya Fortuner, santri mobil carry, milih milih turunan Syekh Abdul Qadir Jailani harus menomorsatukan santri daripada anggota DPR RI Kiai Idam Khalid. Bu, kalau ada santri jadi kiai kan soleh, istrinya udah 3, anaknya 10, ibu punya anak perempuan, sini ada jejaka preman tapi banyak duitnya. Anak perempuan ibu mau dinikahkan dengan kiai yang istrinya 3, anaknya 10, apa dengan preman yang kaya raya? Jawab. Herok amat dijawab. Harap diterima lagi ditelur. Anaknya 10, sing belakang harus diterima preman. Kita menikahkan anak ini jangan sampai kalah judi, mirip judi. Sekali kita menikahkan keturunan kita ila yaumil qiyamah, DNA-nya akan sama dengan apa? Dengan menantu kita itu. Kalau anaknya laki-laki, 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 itu sejak menantu kita
yang laki-laki itu DNA daripada anak-anak kita sampai kiamat akan sama. Kalau DNA-nya kebaikan, maka akan terus terbawa DNA kebaikan. Kalau DNA-nya adalah DNA bajingan, maka akan terus terbawa DNA bajingan ila yaumil. Ojo sembarangan. Makanya gelatih mantu ibu sing soleh aja dijaka baik rabinya telur masih penting soleh. Siap. Tadi kalau ngerti itu di dalam pembukaan saya nyinggung orang kiai-kiai di Wonosobo. La yubaluna laumata laimin, mereka gagah perkasa, tidak peduli dengan caci maki. Wa ya'uddunaha haba'an manthura, mereka anggap caci maki tantangan musuh bagaikan debu-debu yang berterbangan. Wala yakhafuna ahadan, orang Wonosobo tidak pernah takut siapapun illa zaujatul kubra, kecuali istri tua. Wa idza ja'at zaujatul kubra ghafalu annahum kanu ahrara, kalau sudah datang istri tuanya dia lupa kalau dia sudah merdeka. Wa rubbama azamun nikah masna wa sulasa wa rubah, terkadang mereka ingin nikah 2, 3, 4, walakin lamma ra'au wujuha zawjatihim raja'u min haitsu ja'u, tapi kalau sudah lihat wajah istri tuanya dia enggak jadi. Raja'u min haitsu ja'u, dia kembali dari sekira-kira dia datang. Adbaro, lari terbirit-birit. Itu orang Wonosobo, gagah perkasa, tapi orang kawin beda kalau ganteng. Duit orang ganteng, rabine telu kiai. Wong Banten tukang ojek rabine telu. Wong Wonosobo kaya raya sugih, akeh tembakau, akeh jagung, tapi orang wani kawin maniku premen. Belanda dilawan sampai puncak panting, Belanda ngadepi wong Kalisuren, ngadepi wong Cawet, ngadepi wong Sunan Gede, Belanda diwani, tapi wong kenene orang wani di rabi tua. Betul bu? Betul bu? Hidup rabi tua. Para wali songo inilah bapak-bapak keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Manuskripnya tercatat jelas. Saya sudah baca manuskrip Bangkalan tahun 1611, manuskrip Tapal Kuda tahun 1630, manuskrip Solo yang disebut Serat Walisana, manuskrip Mertasinya Cirebon, manuskrip asal usul Kesultanan Cirebon, menulis bahwa leluhur-leluhur kita ada kaitan nasab dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kata ketum kita, ketum PBNU Kiai Khalil Yahya Stakuf, Kiai Yahya Khalil Stakuf, bahwa pengurus-pengurus PBNU itu kebanyakan ada nutfah nubuwah, ada tetesan-tetesan kenabian. Walau sudah 40 turunan, walaupun zigzag lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon, lanangnya akeh ini Brawijaya, haplografi Brawijaya kok. Maka kebanyakan keturunan Nabi yang ada di tanah Jawa itu haplogrupnya O. Kenapa? Karena jalur laki-lakinya Prabu Brawijaya V, Ki Ageng Wonosobo cucu Prabu Brawijaya V,
Ki Ageng Wonosobo, ayahnya namanya Kiai Bondan Kejawan. Kiai Bondan Kejawan itu adalah anak Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V ayah juga dari Raden Patah Demak. Raden Patah Demak itu ibunya Cina, namanya Ratu Siubanci, wong Cina. Makanya anak-anak butuhnya Raden Patah kadang-kadang anak sing rada putih, Cina-Cina putih. Butuhnya Raden Patah, kenapa? Rabine Raden Patah iku wong Cina. Anak sing rada gesem kayak gula, iki sing Brawijaya. Anak gula nasi putih, anak sing ireng. Ya karena anak Cina, anak Brawijaya. Walaupun dia tidak putih, tetapi kaset kayak yang Indra Khodil. Aja macam-macam turunan raja kabeh ning kene arep jadi budak. Turunan raja aja gelem jadi pengen anak butuh kita jadi raja kabeh. Yang namanya raja itu tidak bermental cemen dan kadang-kadang gak bisa diatur orang. Maka akhirnya dagang cilok, pengen orang gelem ning pabrik turunan raja itu ciri-cirine senajan uli duitnya cilik orang pengen diatur uang. Makanya milih dagang cilok daripada jadi karyawan pabrik. Itu salah siji ciri-ciri. Kenapa dagang cilok kita masih bisa jamiahan, kita masih bisa ngaji. Entah dagang cilok ada pengajian, kita ngaji dingin. Tapi lamun jadi kita karyawan pabrik, dimarahi mandor. Kita betul? Kita betul? Wayah ngaji bisa, wayah turu bisa turu. Besok ada acara Maulidan di Kali Sure. Namun kita ini sebagai wong sing megawe ning pabrik dina minggu misalnya kena apa kan? Yang tidak boleh libur itu apa namanya? Lembur. Nggak bakal kita bisa nolak. Nggak bisa kita menghadiri acara pengajian Maulidan di Kali Sure. Tapi si tukang cilok, tukang es, tukang brondong, tukang jagung, tukang bala-bala, tukang bakwan bebas. Kenapa? Karena dia tidak menjadi anak buah orang lain. Ini dari sisi pekerjaan. Akeh dari santri karena santri meraja. Santri sing korengen gatel Pak. Wih tangan luar bisa konon aja. Lagi dari santri kena penyakit bodoh. Tapi calon raja. Dulu di Kesultanan Banten, anak raja tidak boleh ada di traktor. Anak raja yang menjadi putra mahkota sejak orok dititipin di kiai. Dia tidak mengenal kemewahan. Dia tidak mengenal dirinya sebagai anak raja. Karena dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang mengerti akan derita rakyatnya. Dipersiapkan menjadi pemimpin yang mengerti keretak hati daripada rakyatnya. Ditaruh di kiai disebut kawah candra di muka. Kemudian ketika di kiai dia diajarin ngaji, diajarin tata negara, diajarin ilmu bela diri, diajarin wirid. Nanti sesudah balik dia dibawa ke keraton, diangkat menjadi putra mahkota. Jiwanya sudah bersih, tidak ada lagi kesombongan, keangkuhan. Yang ada adalah bagaimana dia bekerja keras untuk menjadi orang-orang yang mulia. Akhirnya ketika dia menjadi raja, dia bisa berada di singgasana raja,
juga bisa lesehan bersama rakyat di bawah. Inilah cara orang-orang tua kita mendidik kemuliaan kepada anak-anaknya. Tapi kalau anak kita sudah kecil, sejak kecil diomong kamu orang mulia, sejak kecil kamu adalah orang yang lebih dari orang lain, kamu adalah putra mahkota, kamu adalah calon raja, nanti tumbuh sedikit demi sedikit, hari per hari, rasa sombong, rasa angkuh dari anak kita, sehingga ketika dia menjadi raja tidak ada silih asih, silih asuh, silih wawani. Itu tradisi leluhur-leluhur kita. Pondok-pondok pesantren di Iri Kedaton, di Ampel Dento, di Butuh, yaitu Joko Tingkir. Joko Tingkir itu kiai. Joko Tingkir itu punya pesantren. Prabu Gesang Ulun dari Sumedang itu sejak kecil mondok kepada Joko Tingkir. Kemudian cucu daripada Raden Patah Demak, Nyai Naran Toko atau Nyai Haris Baya, mondok juga di Joko Tingkir. Kemudian cinta lokasi di pesantren, menikah. Kemudian cucu daripada Raden Patah dibawa ke Sumedang menjadi istri daripada Raja Sumedang. Semuanya santri. Mondoknya di mana? Mondoknya di Joko Tingkir. Semua anak-anak raja pada zaman Joko Tingkir mondoknya di Joko Tingkir karena beliau punya pondok pesantren. Ketua PBNU dari awal sampai sekarang banyaknya dari Joko Tingkir. Dan orang Wonosobo ada keturunan Joko Tingkirnya. Jangan ngelamun begitu, turun Joko Tingkir kok ngelamun. Mbah Hasyim Asy'ari turunan Joko Tingkir, Gus Dur turunan Joko Tingkir, Kiai Ma'ruf Amin turunan Joko Tingkir. Dari mana Kiai Ma'ruf Amin? Dari Pangeran Benowo, punya adik perempuan dinikah oleh Pangeran Sunyararas Tenara. Pangeran Sunyararas anak daripada Sultan Maulana Hasanuddin, nanti menurunkan Syekh Nawawi Tenara, juga menurunkan keponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Itu semuanya keturunan Joko Tingkir. Kalau ada wali pada zamannya yang disebut kutub, maka harusnya Joko Tingkir yang disebut kutub aulia, karena sebelum jadi raja dia adalah seorang kiai yang ngalim. Joko Tingkir termasuk Kiai Yahya Khalil Stakuf, turunan daripada Syekh Qutbul Aulia Joko Tingkir. Nah seiki Joko Tingkir dijadikan lagu Joko Tingkir nang beda awet rene di kursanane. Siapa iku sing ngarang-ngarang itu? Qutbul Aulia. Lagu ini lagu dangdut. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngomong tenang ya. Akhlak daripada Wali Songo dan keturunannya para ulama-ulama Jawa. Senajan kiai-kiai ulama-ulama Jawa orang ngaharangaken sing arane musik, sing arane joget semono sing pengen-pengen, tetapi kiai-kiai ini malah kasih joget-joget. Nggih boten? Janji kalau kiai belakangan sing disebut wali be lamun anak kawinnya joget-joget dan muter-muter. Paling kiai-kiai kita marhaba. Marhaba ya nuralaini marhaba. Marhaba ini Sunan Giri. Diwaris Sunan Ampel, diwaris nang muridnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Marhaban Sunan Giri,
diwaris nang anak putune ning Banten Sultan Maulana Hasanuddin Banten, diwaris nang anake Sultan Maulana Yusuf, diwaris nang anake Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, diwaris nang anake Sultan Abdul Maqadir Mahmud Abdul Qadir, diwaris nang anake Sultan Abdul Ma'al, diwaris nang anake Sultan Agung Tirtayasa. Nah ini ada saudara kita dari keturunan Sultan Agung Tirtayasa hadir dengan Kiai Idam Khalid, namanya Tubagus Mogi Arya Tirtayasa. Ini saudara kita juga. Saya dari Abdul Maqadir, dia dari Tirtayasa, tetapi Tirtayasa juga cucu daripada Sultan Abdul Maqadir Mahmud Abdul Qadir, berarti beliau juga sama cucu daripada Kiai Wonosobo. Cium tangan nama Kiai Idam kalau salaman. Karena tuaan Wonosobo sama Banten, gimana? Macam-macam lah kalau Wonosobo. Anak doang ning tengah, jarang dilewati wong. Bulan-bulan balik Jawa Timur mbeki di Wonosobo. Karena orang kelewatan. Lagi Jawa Banten ngomongin Jawa, kami di Banten kalau yang dekat kesultanan ngomongnya Jawa, tapi Jawa lebih campur. Kalau ilang Sunda ya dari ini kene gimana? Aneh Jawa ini Jawa apa kalau itu? Di sekolah masing-masing apa ngerti los, apa los. Inilah warisan Jawa Demak. Leluhur kami disuruh datang nama Raden Patah ke Cirebon, dan Cirebon disuruh nyebarin Islam ke Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Syarif Hidayatullah bawa pasukan ngomong Jawa, kemudian bikin perumahan, bikin sawah, bikin kampung. Nanti kalau waktu perang datang dia tinggalkan sawahnya, dia tinggalkan kampungnya untuk menjadi prajurit. Kalau tidak ada perang, bertani. Maka sekarang kabupaten di Banten itu yang bahasa Jawa 1 kabupaten Serang, 2 kota Serang, 3 kota Cirebon, dan 4 kabupaten Tangerang, 7 kecamatan. Saya masuknya Kabupaten Tangerang yang 7 kecamatan berbahasa Jawa. Kecamatan Mau, Sukadiri, Kemeri, Keronjo, Kresek, Mekar Baru, Gunung Kaler. Ini berbatasan dengan Tenara kampung saya. Kampung saya dengan Tenara hanya dibatasi oleh kali. Jadi kita semua ini harus ngerti sejarah. Kalau orang Wonosobo tidak tahu leluhurnya dulu adalah pejuang pengusir Belanda, maka kalau sedikit ada masalah dalam kehidupan, ditagih utang, bayar cicilan motor 3 bulan belum kebayar, ikus buyeng peteng dedelengan, iku kudu dites DNA nih apa bener wong Wonosobo asli apa dudu itu. Lamun wong Wonosobo asli mual bakal buyeng. Pengen caranya Kiai supaya buyeng, bayar. Cicilan motor 3 bulan harus dibayar. Trunya perusahaan. Kita keturunan orang-orang besar. Ini yang harus ditanamkan di dalam jiwa. Kita keturunan orang-orang besar. Kita wong Wonosobo, Kalisuren, Cawet, Suren Gede, ini keturunan para pejuang, keturunan raja, keturunan sultan, keturunan ulama besar, keturunan Ki Asmoro Sufi, keturunan Ki Abdul Fatah, keturunan Kiai Mansur, keturunan Kiai Muda, keturunan Sejonegoro. Semuanya harus dihidupkan di dalam jiwa, bukan untuk kesombongan kepada orang lain, tetapi untuk imunitas. Kalau ada kelompok orang yang akan memperbudak kita, tidak bisa memperbudak kita, karena kita telah mempunyai bingkai kesadaran
orang-orang besar. Indonesia abad ke-8 sudah punya Borobudur. Orang Eropa belum punya Menara Eiffel, kita sudah punya Candi Prambanan. Orang Eropa masih kayak orang hutan, mereka hidup tidak punya peradaban. Kita orang Indonesia sudah punya kerajaan Sanakanegara, kita sudah punya kerajaan Tarumanegara, kemudian kita punya kerajaan Pajajaran, kita punya kerajaan Sunda, kita punya kerajaan Galuh, kita punya kerajaan Singosari, kita punya kerajaan Medang Kemulang, kita punya kerajaan Mataram Kuno, kita punya kerajaan Mojopahit, kita punya kerajaan Demak. Ini adalah sebuah tanda bahwa peradaban kita adalah peradaban tinggi. Jangan mau kita dibodohi oleh sejarah-sejarah bahwa orang Indonesia keturunan Buddha. Ada upaya-upaya zaman sekarang yang ingin menjadikan kita mempunyai kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang biasa dijajah, orang-orang yang biasa jadi anak buah, orang-orang yang bisa dikerdilkan, orang-orang yang tidak pantas jadi raja, sehingga yang harus jadi raja adalah orang lain. Kalau kita dijajah, nerima saja. Kalau kita diadu domba, ayo saling perang. Jangan sampai mau kita diadu domba. Urusan apapun, pilkada, wis masing-masing baik pilkada. Wis dadi ya gubernurnya kita. Pilihan presiden sejen-sejenan, negara demokrasi. Aja belum diadu domba. Ini kalau tidak memilih pasangan ini, maka tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah. Tidak ada hubungan politik dengan syafaat Rasulullah. Ana siki uang sing diomong nang anak buahe waliullah. Deneke berfatwa bahwa sekarang sudah muncul capres Imam Mahdi. Oh ya, anak capres si Imam Mahdi. Imam Mahdi kan sing bakal merusak Dajjal, mateni Dajjal. Siki anak capres Imam Mahdi, siji capres. Berarti capres saja itu Dajjal loro. Iki bahaya iki. Wali budek dudu waliullah. Wali budek, wali kadhib. Tarekat jadi dagangan, tarekat hanya menjadi kedok. Ngapuni kutbul gaus, kutbul aulia, wali abdal rainira. Orang percaya setitik-titik aja kita. Lalu nana wong ngomong kutbul aulia, iki wali abdal, wali itu maknanya kekasih Allah. Kekasih Allah itu berarti yang tahu hanya Allah. Seperti saya nih, saya ini punya murid kekasih saya banyak, murid saya hampir 800-900. Itu ada murid yang saya kasihi lebih dari yang lainnya, walaupun tidak boleh seorang guru untuk membedakan muridnya, tapi karena muridnya rajin, tawadu, maka di dalam hati dicatat, oh ini namanya murid kinasi. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya gurunya. Bapak punya anak 5, pasti ada anak yang paling dicintai, betul. Walaupun di dalam dohir tidak boleh membedakan antar anak yang satu dengan anak yang lain. Yang tahu mana anak terkasih hanya ibunya, hanya bapaknya. Begitu pula Allah. Ada waliullah itu ada banyak, tetapi yang tahu waliullah itu siapa hanyalah Allah. Kalau ada di kitab waliullah asyikh, itu adalah mimbabi husnidzan. Itu namanya mimbabi husnidzan saja.
husnudzon bahwa dia adalah waliullah. Hakikatnya tidak ada yang tahu. Saya bahas bab nasab, saya belum mau bahas bab nasab itu, tapi ini ingin mengatakan ada saya diomong Kiai Imaduddin itu yang lagi dibahas nasabnya banyak yang jadi waliullah, sedangkan ada hadis man adami waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka dia akan aku umumkan perang dengannya. Berarti katanya diimat kalau membahas nasabnya para orang yang ngaku Tuhan Rasul nanti akan berhadapan dengan Allah, perang dengan Allah. Kata siapa? Siapa yang wali? Wali anu. Siapa yang mengatakan dia wali? Dalam kitab anunya dari siapa? Enggak tahu. Itu namanya mimbabi husnidzan. Bisa benar dia wali, bisa tidak. Yang tahu wali hanya Allah. Iya, kalau umpamanya dia benar wali, saya bukan wali. Bagaimana kalau sebaliknya? Enggak bahaya kan? Orang yang mencaci maki saya gara-gara ngebahas bab nasab, mencari tahu kebenaran nasab keturunan Rasul, kemudian dia mencaci maki saya karena ngakunya dia membela waliullah. Yang tahu waliullah hanya Allah. Bagaimana kalau saya yang waliullah? Dia mencaci saya. Apa dia nggak takut akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi wali itu tidak ada yang kekasih Allah itu siapa? Cirinya ada. Satu, orangnya suka sholat 5 waktu. Itu cari waliullah. 2, suka zakat kalau punya duit. Ada di dalam Al-Quran. Ciri daripada yang umum dan ada ciri yang khusus. Ciri yang khusus ini qalbiyah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apa itu ciri yang khusus? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah itu satu, tidak punya rasa takut. Takut itu fi'lun qalbiyun. Yang tahu dia takut atau tidak itu hanyalah Allah. Kemudian yang kedua adalah wala yahzanun, dan dia tidak pernah bersedih. Orang yang tidak takut dan hatinya tidak pernah bersedih. Wih, sedih mah bisa dilihat dari matanya, burburan burja, itu ma'alamatul huzni. Ciri-ciri sedih bukan kesedihan. Kesedihan itu innama huwa fil qalbi. Wa man ya'lamul qalba ya'lamul qalba Allah Subhanahu. Maka yang tahu kekasih Allah sesungguhnya, wali Allah sesungguhnya hanyalah Allah. Tidak ada yang tahu wali Allah kecuali Allah. Tapi cirinya kalau kita sudah punya rasa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut untuk apa yang akan terjadi, tidak ada rasa sedih tentang apa yang sudah terjadi. I'lam annaka waliyyun min awliyaillah. Walaupun tidak ada yang ngomong kamu itu waliullah, i'lam, yaqinan, hakikiyan, bi annaka waliyyun min awliyaillah. Kalau kamu sudah tidak punya rasa takut menghadapi apapun di depan, tidak punya rasa sedih tentang apa yang sudah terjadi, anak Nabi ini kabur, Nabi ini kabur, biasa baik. Jadi mungkin supaya kau balik mandi, orang balik kawin mandi, gitu betul. Anaknya mati lagi sekolah, lagi nulis, diganti mati, biasa baik. Itulah kekasih Abu Yadimyati, Banten, lagi ngaji, anaknya naik motor, kecelakaan, dibilangin anaknya kecelakaan meninggal dunia, biasa aja, ngaji aja sampai selesai. Itulah kekasih Allah. Kalau kita lagi sangat terjenipu, mereka lindu sedetik Tuhan, ada lindu, imam ini ingin kabur, makmum masih ngadeg, imam kabur.
Aduh, mukono itu waliullah menani orang kan duwe rasa iri dan wala yubali laumata lain, tidak peduli dengan cacian dan makian. Al-madhu wal laumu indahum sawa, pujian dan makian baginya sama. Itulah kekasih Allah. Lah kalau orang dipuji ngangkat, melakukan nganggar, barang dicaci maki melempar, ngaku-ngaku wali apa sih muka ini? Wallah nang gada perkosa, bumi sedapang, setitik uang salah ngomong yang tabok baik. Apakah itu Allah? Dodo dalam lamun dek ketima gairah bine menentang. Gitu betul. Lah iki uang salah menyebut wali. Ana uang disebut wali karena ake anggotane. Lamun derek ana ning siji tempat ake sing hadir. Iku mah artis gak ada. Roma Irama kalau hadir di suatu konser puluhan ribu yang hadir. Waliullah tidak bisa dilihat dari berapa banyak orang yang hadir. Maukah kita wali di sini hadir ribuan ini? Tidak bisa. Pangkat di sisi Allah tidak bisa dilihat dari berapa orang yang mencium tangannya. Pangkat di sisi Allah tidak dilihat dari bagaimana orang menyambutnya dalam setiap majlis. Tidak. Itu kamuflase. Itu hanya kamuflase. Pangkat di sisi Allah sifatnya nisbi, abstrak. Kadang kemuliaan Allah disembunyikan di antara orang-orang yang paling hina di antara kita. Orang itu kelihatannya dagang cilok, dagang es, dagang mainan bocah, tetapi itu kekasih Allah. Allah sembunyikan cintanya dengan pekerjaan dagang mainan. Aja sembarangan sih dagang mainan, bisa jadi waliullah. Harus dagang es krim, bisa jadi waliullah. Kenapa kekasih Allah disembunyikan di antara hamba-hambanya? Agar kita menghormati semua orang, agar kita mencintai semua orang, agar kita berhati-hati membenci orang. Bukan dia yang pakai jubah seperti saya ini kekasih Allah, bukan dia yang ceramah hebat kekasih Allah, bukan dia orang yang banyak menghormatinya di dunia langsung dia kekasih Allah. Tidak. Itu bisa jadi alamat, tetapi bukan hakikat. Orang gila di pinggir trotoar, kadang-kadang dia adalah bala bagi kita, imtihan wal ikhtibar. Kekasih Allah yang disembunyikan kewaliannya dengan kegilaan agar menjadi ujian bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Apakah dia menghormatinya? Apakah tidak? Apakah dia hanya menghormati orang yang pakai udang-udang kayak saya? Sementara kalau ada orang gila yang hina-hina, dia tidak menghormatinya. Kekasih Allah akan tahu ini ikhtibar buat dia. Ini juga menjadi ciri-ciri bahwa bapak-bapak kekasih Allah. Kalau melihat orang gila, bapak takut ini kekasih Allah, kemudian bapak menghormatinya, ngasih makan dirinya. Jangan ngasih duit karena dia nggak tahu duit, kasih aja makan. Jangan pernah menghina dan mengusirnya, kecuali dia yang pakai golok. Itu mah lain lagi, hukum fikih yang bicara. Pakai golok ngamuk-ngamuk begini, tembak betul. Itu medan bener berarti. Tapi kadang-kadang Allah menyembunyikan kekasihnya dalam kegilaan. Makanya jangan sembarangan ibu-ibu kalau ada orang gila, jangan hina dia. Jangan abaikan hak-haknya sebagai manusia. Kalau kelihatan
daripada wirid kita hijab maghribi, daripada wirid kita hijab andarun, daripada wirid kita hijab jelani. Ternyata pangkat kita selama ini yang kita dapatkan bukan dari semua itu, tapi dari kasih sayang kita kepada orang kita. Ini bisa jadi. Sayyidi Imam Al-Ghazali setelah wafatnya dimimpi oleh temannya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Imam Ghazali? Allah menempatkan aku di tempat yang tinggi. Kemudian Allah bertanya kepadaku, kenapa engkau ditempatkan di tempat tertinggi, tempat yang mulia? Kata Imam Ghazali, karena aku seorang ulama. Bukan. Karena aku mengarang kitab Ihya yang barokah dan manfaat. Bukan. Karena aku sering tahajud di malam hari. Bukan. Karena aku sering puasa di siang hari. Bukan. Lalu karena apa ya Allah? Karena di suatu hari engkau sedang menulis kitab, ada lalat yang hinggap di dalam mangsimu, engkau biarkan lalat itu minum sepuasnya sampai dia terbang, lalu engkau lanjutkan menulis. Karena kasih sayangmu kepada lalat itulah engkau aku tinggikan derajatnya sekarang ini di dalam alam barzakh. Allahu Akbar. Cinta, kasih sayang, saling menghargai, saling husnudzon kepada orang, inilah modal kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Songo itu ibu-ibu mengajarkan fikih betul, tapi tidak terlalu kebuntang-buntang. Mengajarkan fikih tidak terlalu garis lurus, apa saja ditabrak dia. Makanya ada sisa-sisa budaya yang kita rasakan hari ini, yang tidak ada di dalam kitab Minhajul Talibin, tidak ada budaya itu di dalam kitab Al-Muhaddab, tidak ada di Fathul Mu'in, tetapi tradisi itu ada di dalam ajaran-ajaran paham keagamaan kita masyarakat Jawa. Ada punaran, tahu punaran, 7 bulan. Ada kemudian tumpengan. Tumpengan aja digenti. Tumpengan zaman siklus pada laka. Tumpengan digenti kebuli di adikku makin uang belakana. Kita mah tumpeng nganggone kukusan. Duit kukusan masih. Lamun acara selamatan tumpeng kuning, itu ada nilai-nilai filsafat dari para wali songo. Kupat aja digenti, lontong kupat ya tetap nganggone janur aja nganggo plastik, berkate nganggo godong aja nganggo plastik. Berkat si gimana cilik-cilik jangan kita mulutan berkata wakulan. Kiai itu kalau santri nggak wakulan. Kenapa yang di nomor satu kan kiai-kiai, karena dia punya santri. Santri biasanya mangannya rebutan, bulan mulut mah pipinya pada tembem, kakek nangan berkat. Apalagi kalau di Banten itu di Serang itu bikin panjang mulut, itu isinya BHS, bikin kaum gede, itu pakai sarung BHS, batik sutra itu dibuat ibu nyai biasanya, yang harganya itu 1 juta 2 juta sarung, itu dikasih sama kiai gawa, bocah pangan groge, sarungnya gina apa? Sarungnya mulai di jalur tang santri, gina kiai ini baik. Sarungnya gina apa? Endok biasanya mendok. Jadi banyak telurnya di atasnya, kemudian di bawahnya itu nasi. Itu zaman dulu, satu rumah satu. Daripada Isra Mi'raj lebih ke mulut yang besar. Zaman seiki ning kresek di kampung kita Tenara berkate plastik, laka godong, nggone kayak Padang ini kan. Kadang-kadang mereka rumah makan serba
sederhana uli mesen bukan dapat masak sendiri. Ini adalah degradasi tradisi Wali Songo. Kembalikan lagi adat dan tradisi daripada ulama-ulama kita yang telah kita warisi sejak dulu, jangan sampai hari ini hilang. Kenapa? Karena masyarakat yang memegang erat tradisi lah masyarakat yang akan mencapai kemajuan peradaban. Lihat India. Kenapa India itu bisa terkenal? Karena dia memegang erat tradisi. Baju sarinya nggak hilang di perempuan. Akhirnya dia terkenal. Oh, kalau yang begini orang India. Orang Cina terkenal. Dia pakai pakaian khas Cina. Di mana saja dia pakai pakaian khas Cina. Kalau ada orang pakai pakaian begitu, orang Cina. Indonesia tidak. Wong Wonosobo lah kabeh dari kalau Banten. Tapi wong Solo kalau Jogja masih memegang tradisi kuat itu. Itu bagus. Makanya kita contoh itu Jogja, kita contoh itu Solo masih memegang tradisi. Tradisi kita apa? NU. Tradisinya sarung. Aja diilangkan. Senajan jadi Bupati Wonosobo, ya hidup nganggo sarung bae. Gubernur Wahidin Halim kalau rapat tidak dinas dia pakai sarung karena memang santri keturunan daripada kiai ulama-ulama. Nah kita jangan sampai tradisi kita bersarung dihilangkan gara-gara kita usaha duitnya jadi direktur sarung hilang. Senajan bersarung ada orang ingat gak celana gue cawet atau celana segini nih guys saya ini celana apa namanya celana patul muin kalau orang sana manggilnya celana patul muin. Jadi senajan bercelana senajan bersarung aman teger dua laki bersarung mabo ngubahnya wariku ada laki yang bercelana lepis wariku ngubahnya ganti duit bergableng. Tapi lalu yang bersarung karena ibu pengen tinggal singkat doang. Pengen lagi di pondok cerita santri ibu kan bersarung tapi jeroni bercelana komprak celana patul muin. Sini waktu ibu untuk sholat isya celananya di dokon di kaspak musola. Orang pelingan dia kesalat kalau bercelana komprak. Barang assalamualaikum nambah boleh diajak meranda. Bulu meranda nganjang bila dirangga marani umay rangga. Ngerti ya? Barang tak kamu umay rangga nom harani rangga nom pun ranggaannya rangga apa? Jadi soalnya adalah senajan pada Jawa di Guseng Jenado barang kira rangga ini rangga kembangnya rangga kembang Kang